banget. Oke, Sobat Bapeda, jadi hari ini kita bakalan ada podcast Senja dengan tema Urban Health White Paper dengan pedoman ampuh menuju kesehatan publik Kota Jakarta yang tangguh. Nah, akan dibawakan oleh moderator kita, Fety Wiani, dan narasumber kita ada Mbak Arimbi Putik Apsari selaku Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan dari UPT Pusat Inovasi Pengembangan Perkotaan Bapeda DKI Jakarta. Penasaran kan? Makanya sekarang merapat, dengerin podcastnya dan jangan lupa nanya. Dan nanti ada door prize juga. Jadi langsung saja saya panggil moderator kita hari ini, Fety Wiani, silakan ke panggung. Tepuk tangan dong. Halo, selamat sore teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di panggung Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Betul. Iya, jadi nanti kita setelah dari podcast ini akan ada kuis nih. Jadi ada hadiahnya apa aja nih, Nak? Hadiahnya banyak banget, tapi belum ada mobil sih. Cuman ya bisa lah, keren-keren pokoknya. Ini harganya mahal-mahal banget, belinya pakai dolar ya. Iya. Oke, jadi kita nih podcast Senja ini sebenarnya udah ada sekitar berapa episode sih, Nak? 10 episode, 10 keren banget episode. gak tuh. Oke, di sini tepuk tangan dong, kok tepuk pada tangan sepi dulu dong. banget. Iya, gitu thank dong. you. Nah, ini di sini Sobat Bapeda di sini udah pada nonton podcast Senja Bapeda belum nih? Coba mana suaranya? Udah pada nonton belum? Oke, mantap. Jadi, nah di panggung kita ini juga ada ikon-ikon lucu. Apa aja nih, iya. Nak? Kenalin nih, gebetan aku namanya Bang Bangun. Oke, nih ini juga di samping aku ada bestie aku, namanya Empok Rena. Jadi mereka adalah ikon Bapeda kita ya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya yang melihat di publikasi media sosialnya Bapeda, ih kok kartunnya lucu banget kayak gitu. Namanya siapa tadi? Bang Bangun dan Pok Rena. Oke, siap. Jadi kita langsung aja nih, Nak, untuk podcast kita kali ya. Yes. Oke, Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja Fety Wiani. siap. Terima Time is kasih yours. Ibu. Thank you. Ibu Nana. Oke, Sobat Bapeda, jadi di sore hari ini kita akan membicarakan seputar Urban Health White Paper atau buku Sistem Penguatan Kesehatan Publik Perkotaan. Mungkin di sini ada yang baru dengar gitu kan, di mana publik perkotaan, kesehatan, penguatan layanan kesehatan publik perkotaan ini adalah sangat penting banget nih. Untuk apa? Nah, kita bakalan ngobrol nih. Nah, di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber kita yang sudah standby dari tadi. Yeah. Terima kasih untuk Ibu narasumber ini, yaitu Ibu Arimbi Putik Apsari selaku Satuan Pelaksana Sosial dan Kependudukan. Silakan untuk naik ke panggung bersama saya. Halo, selamat sore Mbak. Selamat sore Mbak Fety. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore seluruh pengunjung yang ada di Panggung Anjungan Pemprov. Pemprov DKI Jakarta. Iya, apa kabarnya nih Mbak? Alhamdulillah sehat. Mbak Fety? Alhamdulillah sehat juga. Seneng deh, kita nih rame banget nih hari ini ya. Ada sekitar 85.000 Penonton? pengunjung di sini ya. Oke, Mbak, kan kita episode kali ini juga kembali membicarakan seputar Urban Health White Paper atau buku Sistem Penguatan Layanan Kesehatan Publik Perkotaan, seperti itu ya Mbak? Ya. Nah, ini kan kita masih di masa pandemi COVID-19 juga gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah kasus sudah mulai menurun juga nih kan. Iya, Mbak, boleh dijelaskan gak sih apa sih isi dari buku Urban Health White Paper ini? Oke, terima kasih Mbak Fety. Mungkin bagi kebanyakan orang awam ya, mungkin belum terlalu familiar dengan istilah kesehatan publik perkotaan. Apa sih kesehatan publik perkotaan gitu kan ya? Apa sih urban health gitu? Nah, jadi kesehatan publik perkotaan ini adalah kondisi yang seimbang di antara sarana-prasarana yang ada di kota dengan jumlah masyarakat yang ada. Jadi kita tuh upaya untuk meningkatkan kesehatan publik perkotaan, di mana sebetulnya kesehatan publik perkotaan itu bukan hanya tanggung jawab dari dinas kesehatan saja. Mungkin kalau selama ini orang tuh dengernya kesehatan, oh itu berarti tanggung jawabnya dinas kesehatan relate tuh. sama kesehatan, dinas kesehatan aja. Betul, padahal nggak gitu. Jadi kesehatan publik perkotaan itu tanggung jawab dari semuanya kita bersama, nggak cuma pemerintah tapi juga masyarakat. Lalu di Urban Health White Paper ini, di Urban Health ini kesehatan publik perkotaan juga ada 4 determinan yang sangat mereka tuh sinergi ya.
integrasi 4 determinan itu yang sangat mempengaruhi kesehatan publik perkotaan. Itu yang pertama ada determinan fisik atau lingkungan terbangun, yang kedua ada determinan sosial, yang ketiga ada determinan perekonomian, dan yang keempat ada determinan tata kelola pemerintahan. Oke, jadinya memang kalau untuk kesehatan itu sendiri saat ini itu nggak cuma hanya dinas kesehatan aja, tetapi juga masyarakat, unsur dinas atau organisasi perangkat daerah lain juga berhubungan juga seperti itu ya Mbak ya. Oke, nah untuk selanjutnya nih Mbak, permasalahan atau tantangan apa aja sih yang dihadapi oleh Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan kesehatan publik saat ini? Oke, seperti yang tadi Mbak Fetty udah bilang dan mungkin kita semua tahu ya kalau kita tuh nggak cuma di DKI tapi di seluruh dunia kan kemarin kita habis kena pandemi COVID ya, dan itu benar-benar pandemi yang lumayan panjang, kita hampir 2,5 tahun ada pandemi. Itu merupakan salah satu tantangan terbesar sekarang kita di DKI, terutama bagaimana sih kita bangkit kembali dari pandemi itu, karena kan tidak hanya sektor kesehatan saja yang terkena dampaknya ya, tapi semua sektor tuh terkena dampak dari pandemi. Lalu selain itu juga tadi itu awareness dari masyarakat, itu merupakan salah satu tantangan juga buat kita, bagaimana sih kita meningkatkan kesadaran publik dan juga kesadaran kita semua OPD-OPD lain di DKI Jakarta untuk bersama-sama bersinergi untuk meningkatkan kesehatan publik perkotaan. Wow, oke. Jadi kalau misalnya permasalahan ini memang adalah untuk kerjasama kita semua gitu ya, untuk menyelesaikan pandemi ini juga, walaupun memang kebijakan juga dari pemerintah itu sendiri. Betul. Selanjutnya nih Mbak, upaya apa aja sih Mbak khususnya dalam kebijakan yang disiapkan dalam meningkatkan layanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta ini? Oke. Jadi ini kalau aku jawabnya panjang-panjang nggak apa-apa? Nggak apa-apa banget, kita santai semua di sini. Iya, jadi tadi agak ketinggalan ya. Jadi kan sebetulnya kita nih Pemprov DKI Jakarta, Bapeda dalam menyusun dokumen ini tidak hanya sendiri. Kita itu berkolaborasi dengan banyak pihak. Kita berkolaborasi dengan akademisi, dengan juga NGO, dan juga stakeholder lainnya. Salah satunya dengan WHO Indonesia dan juga FKM UI. Lalu sebetulnya kalau kita lihat di DKI Jakarta ini tuh ada 5 tantangan besar sebetulnya selain pandemi dan juga tadi yang saya bilang public awareness yang masih kurang ya. Tapi kita itu di sini juga tantangan terbesarnya adalah urbanisasi. Banyak sekali kan urbanisasi itu yang ke Jakarta tuh banyak sekali masyarakat yang berpindah ke Jakarta karena kita sebagai kayak center of economic ya. Nah itu juga merupakan salah satu tantangan dan kita juga di sini harus bisa bersama-sama untuk menyusun strategi untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Sebetulnya dalam buku yang kita susun ini, dalam buku White Paper Urban Health, kita itu sudah mengeluarkan 15 strategi program kebijakan. Oke, banyak yang banget. bisa, ya banyak sekali itu, yang bisa diterapkan oleh seluruh Pemprov DKI Jakarta. Bukan hanya oleh Dinas Kesehatan, tapi juga oleh dinas-dinas lainnya. Oke, nah nih Mbak, tadi kan ada strategi atau program, usulan program. Nah itu apa aja tuh Mbak strateginya dan usulan program yang disiapkan? Mbak Fetty kayaknya ngetes saya nih, saya sudah nyebutin jadi 15. Ada hafalan, jadi banyak banget emang ya Sobat Bapeda. Iya, jadi memang seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita di dalam buku ini ada 15 strategi program yang bisa, kebijakannya yang bisa dipedomani oleh SKPD dan juga stakeholders nantinya untuk pembangunan Jakarta. Sebetulnya kebijakan-kebijakan ini juga sudah tercantum dalam RPJMD dan juga RPD ya, RPD 2023-2026 dan juga merupakan turunan dari dokumen-dokumen kebijakan lainnya. Tapi di sini kita komprehensikan lagi, kita sinergi lagi. Yang pertama ada penyediaan dan pemerataan hunian yang layak. Ya, hunian. Lalu kita juga ada terkait transportasi, akses transportasi, lalu juga bagaimana air bersih dan sanitasi. Lalu boleh ngintip? Boleh. Boleh ngintip. Jadi di sini kita juga udah ada dokumennya sebenarnya nih Sobat Bapeda. Jadi ini adalah salah satu buku dari White Paper Urban Health. Ini kita sebetulnya kita bikin 2 buku Mbak. Yang Dua satunya versi ya? Enggak, 2 buku. Oh, 2 buku. Ini beda lagi. Yang satunya itu kayak buku master plan-nya, White Paper Urban Health-nya, dan ini adalah executive summary-nya. Nah, dan untuk executive summary-nya kita dua bahasa, yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris. Gitu. Nah, saya mau ngintip sedikit nih Boleh. yang Mbak Fetty bilang. Jadi biar Sobat Bapeda yang hadir di sini atau yang nonton juga tahu nih, apa aja nih? Oke.
Siap. Jadi dalam penyusunan kebijakan itu kita juga sudah mengelompokkan ya. Jadi ada strategi atau program yang langsung berkaitan dengan kesehatan, tapi ada juga strategi dan program yang sebetulnya mendukung kesehatan, tapi istilahnya merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab dinas kesehatan. Nah, setelah tadi yang saya sebutkan ada hunian yang layak dan terjangkau, lalu ada pemerataan akses air minum dan sanitasi. Nah, sebetulnya ada satu yang sering terlupakan oleh kita. Nah, apa tuh Mbak? Itu adalah kesehatan mental. Wah, penting banget. Jadi di dokumen ini kita juga sudah mencantumkan bahwa kesehatan mental adalah salah satu faktor dan permasalahan yang juga awam terjadi di DKI, dan itu sebetulnya agak terlupakan ya sebetulnya ya. Jadi di sini kita juga sudah bikin strateginya terkait meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses pada dukungan kesehatan mental gitu. Wow, keren. Apalagi emang waktu di masa pandemi banyak juga kan. Betul. Tiba-tiba perubahan kegiatan juga yang mana kita terbatas gitu, hanya di rumah aja. Jadi kayak kadang ada gangguan juga sedikit terhadap mental kayak gitu, dan sekarang Pemprov DKI Jakarta juga mulai memperhatikan kesehatan mental tersebut. Betul. Penting banget sih memang. Betul, makanya anak muda banyak yang healing kan sekarang ya, healing dikit-dikit healing. Healing biar nggak pusing. Nah, salah satunya lagi di sini ada strategi program yang gak kalah penting, yaitu meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk inisiatif kesehatan publik perkotaan berbasis pengaturan. Kenapa sih kolaborasi penting banget gitu kan? Karena sekarang kita seperti kita tahu ya, visi DKI Jakarta ke depannya kan merupakan City 4.0. Jadi di mana bukan hanya pemerintah yang membangun kotanya, tetapi juga kita mengajak masyarakat dan juga seluruh lapisan untuk berkolaborasi membangun Jakarta. Kata kuncinya adalah kolaborasi dalam pembangunan Jakarta. Kayak tagline-nya Bapeda DKI Jakarta ya Mbak. Ayo apa tuh? Kolaborasi bangun Ya, Jakarta. betul. Kolaborasi bangun Jakarta ya. Iya, kayak waktu penanganan pandemi pada saat itu juga memang ada KSBB dan juga lain sebagainya itu ya Mbak ya. Oke, keren banget. Nah, selanjutnya nih Mbak, apakah terbuka nih Mbak tadi kan untuk kolaborasi dalam peningkatan layanan kesehatan ini? Siapa aja mungkin untuk yang terbuka dalam kolaborasi layanan kesehatan ini? Oke, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan publik perkotaan ini tentunya kita sangat membuka peluang kolaborasi ya. Bukan hanya dalam penyusunan dokumennya saja, tapi dalam implementasi ke depannya juga kita terbuka sekali dengan kolaborasi berbagai pihak gitu. Seperti kemarin selain dalam penyusunan ini kita juga berkolaborasi dengan World Bank, dengan Joint Learning Network World Bank, dan itu tidak hanya dalam menyusun bukunya, tetapi juga mereka membantu kita untuk menyusun langkah awal apa sih selanjutnya yang bisa diimplementasikan di DKI Jakarta untuk meningkatkan pelayanan publik kesehatan perkotaan gitu. Jadi memang kita sangat terbuka sekali untuk berkolaborasi dengan pihak-pihak dalam meningkatkan kesehatan perkotaan ini. Iya, emang keren banget. Jadi dalam layanan kesehatan ini nggak cuman peningkatan dalam rumah sakit aja seperti itu, tetapi juga aspek-aspek dalam lingkungan masyarakat itu juga, dalam community itu. Benar, kayak dalam pembangunan taman dan juga akses jalan, pendidikan, tadi juga ada kesehatan mental juga seperti itu. Dan ini juga Mbak, dalam penyusunan dokumen ini berapa lama sih Mbak penyusunan Urban Health White Paper ini? Wah, berapa lama ya? Jadi sebetulnya penyusunan White Paper Urban Health ini merupakan salah satu rencana aksi di kegiatan strategis daerah DKI Jakarta. Kita diberikan waktu target menyelesaikan dokumen ini dalam waktu 9 bulan. Jadi 3 bulan pertama kita menyelesaikan konsep note, ya hanya konsepnya ya. Lalu selanjutnya 6 bulan berikutnya kita mengerjakan dokumen ini, menyusun dokumen ini berkolaborasi bersama pihak-pihak yang telah tadi saya sebutkan. Oke, sebentar. Saya akan kembali ke Sobat Bapeda dulu nih Mbak Puput. Boleh. Kayak udah mulai sepi, biar semangat lagi nih. Kalau misalnya aku bilang Bapeda Provinsi DKI Jakarta, katakan kolaborasi bangun Jakarta ya. Oke, Bapeda Provinsi DKI Jakarta? Kolaborasi bangun Jakarta. Thank you. Jadi harus tetap stay tune nih, ntar kalau ada pertanyaan, ada hadiah nih, sudah ada nih di sini nih, oke? Oke, lanjut nih Mbak. Dalam penyusunan Urban Health White Paper ini, bagaimana upaya dukungan pendanaan nih Mbak dalam mewujudkan peningkatan layanan kesehatan ini Mbak?
Untuk pendanaannya, jadi memang kita di sini seperti yang diketahui ya bahwa pendanaan di DKI itu kan ada APBD dan juga APBN. Lalu juga kita membuka peluang untuk kolaborasi CSR dan juga yang lainnya. Lalu tapi dalam pengerjaan ini kita memang tidak ada pendanaan sama sekali dalam penyusunan dokumennya. Tapi untuk kedepannya kita membuka peluang yang sangat besar juga untuk pendanaan kesehatan ya. Seperti kita ketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu prioritas urusan yang mendapatkan alokasi anggaran APBD terbesar di DKI gitu. Jadi kan kesehatan, pendidikan itu merupakan esensial sekali betul, urusannya seperti itu. Betul. Dan kita kemarin setelah menyusun ini kita sudah melakukan langkah awal yaitu menyusun prioritasi anggaran. Jadi kayak apa sih seharusnya yang diberi prioritas yang lebih baik yang lebih besar di DKI Jakarta untuk meningkatkan kesehatan publik perkotaan tahap awalnya gitu. Oke, Mbak, dalam buku sistem layanan kesehatan ini, apakah sudah ada program-program yang sudah dijalankan, Mbak? Oke, jadi kan memang waktu kita dalam penyusunan ini kita juga bekerja sama juga ya dengan dinas-dinas lain, dengan dinas kesehatan tentunya, dengan dinas bina marga, perumahan dan juga dinas-dinas lainnya. Jadi memang kita juga menginventarisasi program-program apa sih yang akan mereka lakukan 5 tahun yang akan datang gitu. Langsung 5 tahun ya? Jadi waktu itu malah pertamanya kita bikin ada yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Itu kita lakukan untuk biar tahu kemana sih kita sebenarnya tujuan kita tuh tercapai nggak sih nanti ke depannya adalah meningkatkan kesehatan publik perkotaan ini gitu. Nah salah satunya yang sudah dijalankan sekarang itu adalah di Dinas Kesehatan. Mereka sudah melakukan merubah paradigma pelayanan kesehatan yang tadinya mungkin rehabilitatif dan kuratif sekarang menjadi promotif dan preventif. Jadi di buku ini pun juga kami inginnya paradigma pelayanan kesehatan di DKI Jakarta itu berubah. Jadi bukan hanya mengobati orang yang sakit ya, tapi juga bagaimana sih mencegah penyakit dan juga mempromosikan bagaimana hidup sehat. Itu. Lalu Oke. Cukup panjang juga tadi ya Mbak. Nah kalau untuk selanjutnya nih Mbak, apakah kebijakan atau program yang telah disusun dalam buku Urban Health White Paper ini sudah diimplementasikan berarti sudah tadi ya Mbak ya? Sudah di Dinas Kesehatan dan mereka ada ini. Mereka melakukan pelayanan kesehatan secara telemedicine ya, sekarang jadi jarak jauh. Jadi kan memang pandemi kemarin itu menimbulkan inovasi-inovasi juga ya. Banyak sekali inovasi yang timbul di Dinas Kesehatan, sistem pelayanannya berubah segala macam seperti itu. Oke, nah nih Mbak aku mau tahu juga, kan kita di Bapeda gitu kan perencanaan pembangunannya juga gitu kan. Untuk monitoring dan evaluasinya prosesnya tuh kira-kira tahu gak sih Mbak kayak seperti apa gitu ketika memang oh ini ternyata sudah berjalan dengan baik atau ini harus didukung lagi nih, harus disupport lagi seperti itu ada gak sih Mbak motifnya seperti apa seperti itu? Oke, terima kasih. Itu pertanyaannya bagus banget Mbak Fetty. Jadi memang waktu kita dalam penyusunan dokumen ini kita juga memikirkan harus ada monitoring dan evaluasi dari program ini. Karena kan keberhasilan suatu program itu kan juga dilihat dari monitoring dan evaluasinya ya. Jadi memang kami tetap berkoordinasi dengan OPD-OPD dan juga dengan stakeholder lainnya. Kira-kira sesuai gak sih yang mereka lakukan ini, yang mereka bangunin ini, yang mereka kerjakan ini sesuai gak sih program-programnya untuk meningkatkan kesehatan publik perkotaan gitu. Dan kami melakukannya dengan rapat-rapat koordinasi biasanya. Oke, jadi ada rapat-rapat koordinasi juga. Tapi Mbak ada juga gak sih akan terbuka gitu kayak mungkin survei untuk masyarakat dalam peningkatan kesehatan layanan publik ini? Bisa juga, karena kemarin juga pas penyusunan ini kita juga melakukan survei Mbak. Jadi nggak cuma data-data dari inventarisasi data dari SKPD, tapi kita juga melakukan survei langsung ke masyarakat. Ya betul, itu juga kita dibantu oleh Dinas Diskominfo ya. Lalu juga nanti mungkin ke depannya bisa juga kita bikin survei kepuasan masyarakat ya. Jadi memang kalau seperti kita ketahui kalau sekarang ini memang banyak sekali di SKPD ya, di Dinas Perumahan, Dinas Bina Marga itu tuh mereka ada satu program survei kepuasan masyarakat terhadap layanan perkotaan atau layanan mereka gitu ya. Itu pasti juga ke depannya bisa juga nih kita lakukan untuk
survei layanan kesehatan perkotaan. Menarik banget, soalnya juga gimana pun program yang dikerjakan oleh Pemprov juga harus didengar juga nih, karena yang merasakan juga masyarakat seperti Ya, itu. betul, Jadi betul. untuk meningkatkan suatu layanan dari kebijakan yang telah kita terapkan gitu, apakah ada evaluasi untuk peningkatan lagi dan jadi suatu program yang lebih baik untuk masyarakat seperti itu ya Mbak? Iya, betul. Mbak Oke, Fetty. Mbak, nih aku kepo. Misalnya Sobat Bapeda di sini dia pengen tahu dan pengen baca soal Urban Health White Paper ini. Ini bisa diakses oleh publik nggak Mbak? Bisa banget Mbak Fetty. Jadi dokumen ini karena memang kan kita pengennya dokumen ini menjadi acuan ya, nggak cuma bagi perangkat daerah dalam menyusun program ke depannya, tetapi juga masyarakat bisa tahu apa sih kesehatan penduduk perkotaan ini. Semuanya dokumennya bisa dilihat, diunggah di website Bapeda, bapeda.jakarta.go.id ya. Oke, jadinya nih Sobat Bapeda kalau ingin tahu lebih dalam lagi, lebih detail seputar Urban Health White Paper, bisa banget mengakses di website Bapeda di bapeda.jakarta.go.id. Nah Mbak Puput, pertanyaan dari aku sebenarnya udah selesai sih. Jadi gimana nih sesi selanjutnya aku pengen lempar ke teman-teman Sobat Bapeda yang hadir di Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Mungkin kalau ada yang mau bertanya atau diskusi seputar dokumen Urban Health White Paper ini silakan. Tapi ini jangan spesifik kepada kesehatannya ya. Kadang ini bukan dinas kesehatan juga kita. Jadi kita kepada dokumennya ini. Oke, di sini mungkin Sobat Bapeda ada yang mau bertanya silakan acungkan tangan, sebutkan nama, dari mana, lalu pertanyaannya apa. Silakan. Saya Ridla Aulia dari Jakarta. Pertanyaannya, apa langkah awal yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam rangka meningkatkan kesehatan perkotaan DKI Jakarta setelah tersusunnya dokumen Urban Health ini? Terima kasih. Oke, bagaimana tuh Mbak? Silakan dijawab dulu. Kita satu-satu ya. Pertanyaannya bagus loh Mbak. Ya. Jadi kayak wajib dapat goodie bag nanti. Goodie bag dong pasti. Dapat souvenir ntar. Jadi tadi pertanyaannya apa langkah awal sih yang udah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam implementasi peningkatan pelayanan kesehatan penduduk perkotaan ini. Langkah awalnya banget itu pertama-tama kita kemarin sudah melakukan prioritasi skala alokasi anggaran APBD. Jadi setelah melakukan penyusunan dokumen ini kita juga bikin kajian lagi Mbak terkait itu tadi prioritasi anggaran. Jadi kira-kira anggaran apa sih yang seharusnya kita prioritasi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan penduduk perkotaan? Apakah sudah betul proporsi anggaran yang selama ini kita anggarkan di DKI? Itu yang pertama. Lalu yang kedua kita juga memastikan strategi program yang telah kita cantumkan di dokumen ini itu dipakai atau dipedomani oleh SKPD gitu. Jadi memang kalau yang saya tahu ya, yang sering diskusi koordinasi dengan kita itu Dinas Kesehatan, mereka sudah memasukkan program-program ini, strategi program ini dalam program mereka selama 5 tahun yang akan datang gitu. Jadi itu sih dua langkah awal kita. Oke, sudah ada 2 langkah. Jadi emang penting banget sih, apalagi emang masa pandemi ini, memang kesehatan itu memang sangat diprioritaskan sekali ya Mbak betul. ya. Dan bagaimana untuk masyarakat untuk tetap beraktivitas tapi juga sehat dan juga terbebas dari pandemi inilah. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya boleh dipersilakan teman-teman. Oke, yang sebelah sini ya. Selamat sore, nama saya Kemi dari Bekasi. Mau tanya Mbak, kalau untuk Urban Health ini apakah terintegrasi juga dengan kebijakan-kebijakan di daerah-daerah di sekitar di Jakarta seperti di Bekasi, Bogor, Depok dan sekitarnya gitu Mbak. Terima kasih. Wah, ini bagus banget. Iya, Bagus apalagi banget pertanyaannya. apalagi masyarakat DKI Jakarta pagi sama malam tuh berbeda kan ya, Mbak? Betul. Oke, aku juga jadi kepo. Benar banget nih pertanyaannya. Jadi gimana, Mbak? Mbak Fetty warga mana? Bekasi. Saya Bekasi. Ini Mbak Kemi tadi ya namanya. Ini Mbak Kemi ini ada teman juga warga Bekasi. Oke, jadi memang dalam penyusunan dokumen White Paper Urban Health ini kita juga tidak hanya berfokus kepada DKI Jakarta itu sendiri, tapi kita juga memikirkan bagaimana sih meningkatkan kesehatan perkotaan itu DKI dengan hubungannya dengan kota-kota yang ada di sekitar Jakarta tentunya. Jadi memang kita juga
Karena kan agak susah sekali ya kalau kita membatasi urbanisasi ya. Jadi kita bagaimana upaya kita sebagai pemerintah untuk meningkatkan sarana-sarana lainnya untuk mendukung peningkatan kesehatan perkotaan ini. Jadi memang kita pun juga selain harmonisasi dengan dokumen-dokumen yang sudah ada, tentunya juga bukan hanya harmonisasi dengan dokumen kebijakan daerah DKI Jakarta itu sendiri, tapi kita juga sebelumnya melihat kebijakan-kebijakan yang sudah ada dari RPJMN nasional dan juga RT RW nasional. Jadi kita memang dalam penyusunan ini kita melihat dokumen-dokumen kebijakan nasional juga Mbak Kemi. Jadi tidak hanya Jakartanya aja yang kita utamakan, tapi kita juga berusaha mencoba menjaga sinergitas DKI Jakarta dengan kota-kota di sekitarnya. Oke, wah ini menarik banget kuncinya kolaborasi. Jadi nggak cuma masyarakatnya aja, tetapi juga antar pemerintah daerahnya juga ya Mbak. Betul. Ya. Nih aku jadi kepo, mungkin ada nggak sih Mbak seperti apa kebijakan yang terintegrasinya itu kira-kira? Kebijakan terintegrasinya jadi kalau kita lihat sekarang sebetulnya kan salah satu strategi programnya yang ada di sini kayak pemerataan akses transportasi. Seperti itu. Jadi kita harus dipikirkan juga kita kemarin pas penyusunan dokumen ini kita bersama dengan Dinas Perhubungan dan juga NGO-NGO lainnya terkait transportasi di mana bagaimana sih akses transportasi yang baik untuk dari masyarakat di kota-kota penyangga itu tadi datang ke Jakarta. Salah satunya itu kebijakan terkait transport. Lalu juga kebijakan terkait penyediaan air bersih atau sanitasi atau penyediaan kesehatan di mana kesehatan bukan hanya untuk warga Jakarta aja kan sebetulnya. Kayak vaksinasi juga boleh Betul. dari masyarakat ber-KTP dari provinsi mana aja gitu Iya, ya Mbak. betul. Ya? Kemarin kan karena pandemi ini kita menyelenggarakan imunisasi vaksinasi besar-besaran ya dan itu tidak hanya untuk warga ber-KTP DKI Jakarta aja. Betul. Wow, iya memang sangat terbuka sekali Pemprov DKI Jakarta ini untuk terus meningkatkan kesehatan publik. Jadi nggak cuma masyarakat Jakarta aja, tetapi juga masyarakat di sekitar kota-kota Jakarta. Oke, mungkin satu kali lagi kali ya Mbak ya, biar 3 gitu. Aku keringetan. 3 dapat souvenir, oke. Iya, oke, boleh. Mungkin satu lagi, oke, boleh siapa? Oh iya, Mbak sebelah sini, boleh dibantu. Ada 2 lagi Mbak. Siapa? Yang di belakang sebelah Oh ini, sana. maaf. Ya yang sebelah sini. Oke. Sebelah sini. Halo. Oh ya, sudah Ya. terdengar ya Mbak ya Sudah, suara saya? oke. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mohon maaf, tadi saya termasuk pengunjung umum Mbak, tapi karena saya sangat tertarik dengan istilah urban health yang diterangkan oleh Mbaknya. Terima kasih. Dan menarik sekali Mbak, tadi saya dengarkan urban health ini bisa dibilang kan program pemerintah yang terintegrasi dengan lintas sektor seperti itu ya Mbak ya. Apakah dari pihak-pihak pemangku kebijakan ini memiliki hambatan dan rintangan Mbak dalam menginisiasi atau bahkan dalam pelaksanaan awal urban health ini? Lalu bagaimana sih tips and triknya untuk menghadapi hambatan dan rintangan yang ada seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi maaf dengan Mbak siapa? Boleh dibantu mic-nya? Oh ya. Hai, halo. Iya. Oh ya sudah. Saya Renza Mbak. Oh Mbak Renza. Iya. Oke siap. Terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Iya. Renza. Silakan Mbak. Nah itu hambatannya dalam menyusun juga ini. Bagus banget ya pertanyaannya Mbak Renza. Tadi bagus-bagus. Ini saya jadi senang deh. Jadi maksudnya berarti kan seluruh pengunjung di sini tuh menyimak gitu apa yang kita bicarakan ya tadi ya Mbak ya. Sore ini. Iya Mbak Renza, terima kasih pertanyaannya. Hambatannya apa sih gitu dalam menyusun strategi program kebijakan ini dan implementasinya nanti. Sebetulnya Mbak Renza kalau kita lihat dari awal kita menyusun buku ini, dari awal kita menyusun buku dokumen white paper urban health ini, sebetulnya masih banyak sekali, masih rendah sekali kesadaran masyarakat dan juga kesadaran, sebetulnya bukan hanya masyarakat ya, sebetulnya kesadaran perangkat daerah dan juga orang gitu ya, bahwa kesehatan perkotaan itu adalah tanggung jawab bersama. Itu yang paling besar. Jadi di saat kita mengundang mereka rapat atau inventarisasi data atau apa, pasti atau menyusun program, pasti mereka ngomong, kenapa sih kok kesehatan jadi tanggung jawab gue gitu istilahnya. Kenapa sih kesehatan perkotaan jadi urusan gue di dinas perumahan atau dinas bina marga gitu. Itu ada aja pertanyaan seperti itu. Jadi sebetulnya
awareness publik yang masih rendah untuk kesehatan publik perkotaan ini itu merupakan tantangan yang besar bagi kami. Dan tantangan yang besar juga adalah bagaimana kita pemerintah menyediakan fasilitas sarana-prasarana bagi masyarakat untuk terus meningkatkan fasilitas tersebut sehingga keseimbangan kesehatan perkotaan itu selalu terjaga gitu. Karena susah sekali ya kita menekan urbanisasi atau kita mencegah penyakit-penyakit gitu ya. Sebetulnya tuh kalau misalkan mau dilihat selain urbanisasi, pandemi gitu ya, kita tuh di kesehatan itu ada 5 jenis kategori besar penyakit. Itu kita ada penyakit menular, penyakit tidak menular, lalu di sini kita kategorikan cedera akibat kekerasan, lalu ada dampak perubahan iklim. Dampak perubahan iklim ini juga merupakan tantangan yang besar yang harus kita sebetulnya kerjakan bersama-sama ya. Saat di Jakarta. Kita juga sedang mengalami krisis iklim juga. Ya benar. Kualitas udara yang tidak begitu baik akhir-akhir ini, lalu juga laju penurunan muka tanah, lalu naiknya permukaan air laut, itu kan merupakan tantangan besar juga bagi kita. Dan yang kelima adalah kesehatan mental yang semakin meningkat juga akibat pandemi ini. Jadi sebetulnya kalau ditanya hambatan dan tantangan, sebetulnya banyak sekali hambatan dan tantangannya. Tapi di sini kita tetap optimis ya, tetap yakin bahwa sebetulnya bisa kita bersama-sama nih berkolaborasi, berintegrasi gitu kan untuk meningkatkan kesehatan publik perkotaan gitu Mbak Renza. Oke, jadinya kayak emang penting banget dan kayak kesehatan itu nggak cuma rumah sakit atau fasilitas. Betul. Kayak sekarang banyak sekali ruang-ruang ketiga yang disediakan oleh Pemprov DKI Jakarta betul kayak Tebet Eco Park dan berbagai taman-taman lainnya seperti mungkin di sini ada juga kayak yang spot-spot foto yang pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov itu juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat biar bisa sebagai sarana healing gitu juga ya Mbak. Betul. Itu jadi salah satu strategi program juga Mbak, penyediaan ruang ketiga publik yang merupakan fasilitas sarana-prasarana bagi publik untuk berinteraksi seperti taman-taman dan RTH, lalu juga tempat-tempat lainnya gitu ya. Itu merupakan salah satu strategi program juga yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam upaya meningkatkan kesehatan publik perkotaan. Jadi Jakarta tuh nggak cuma mall aja, tetapi juga udah banyak banget taman-taman terbuka dan juga sarana-sarana publik lainnya yang juga bisa dimanfaatkan oleh keluarga dan anak-anak juga ya Mbak ya. RPTRA seperti itu. Wow, luar biasa sekali. Oke Mbak Puput, mungkin nih dan juga Sobat Bapeda kita sudah selesai untuk sesi podcast kita kali ini. Dan mungkin mau izin nih, kita mau memberikan souvenir tadi kepada 3 penanya kita. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya. Mbak Puput, terima kasih banyak nih sudah bersedia hadir di sore hari ini di panggung Anjungan Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih kembali Mbak Fetty, terima kasih juga saya ucapkan buat pengunjung Anjungan Pemprov DKI Jakarta ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast Senja kita sore ini. Oke, semoga bermanfaat obrolan kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Mbak. Terima kasih Mbak Fetty. Siap.